Nggak usah repot-repot. Ya, urus aja keluarga masing-masing, urus aja anak masing-masing. Fadel Bajideh joget usai diperiksa Polda Metro. Begini reaksi Nikita Mirzani. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Jangan lupa like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Fadel Bajideh memberikan klarifikasi mengenai kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani terkait putrinya yang masih di bawah umur pada Jumat, 4 September 2024. Usai menjalani pemeriksaan, Fadel Bajideh sempat melakukan aksi gerakan joget saat melayani pertanyaan wartawan di Mapolda Metro Jaya. Bagaimana reaksi Nikita Mirzani mengetahui sikap Fadel Bajideh itu? Dalam kesempatan sama, Fadel juga mengaku optimistis bakal lolos dari proses hukum. Sebab, menurut Fadel, apa yang dituduhkan oleh Nikita terhadap dirinya adalah fitnah. Melalui pemeriksaan itu, Rahmat pun meyakini seluruh tuduhan yang dilayangkan Nikita terhadap Fadel tak terbukti setelah penyidik mendengarkan keterangan yang disampaikan kliennya. Gimana kalau menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ini banyak kamera, Fadel, siap-siap ya. Ayo Fadel. Ini kesibukan kamera. Ayo Fadel, Ayo Fadel. Oh my god. Pak. Dah. Sama ini buat Loli. Buat Loli silakan. Silakan. Panggilannya Laura sekarang. Loli. Ayo Del. Buat Loli. Aduh. Loli. Gua selalu di sini. Gua nggak kemana-mana. Kita bakal bertemu lagi. Buat Nikita ada? Buat Nikita Mirzani ada? Buat ibunya dan kita akan diselarang. Iya. Makasih Fadel. Makasih Fadel. Anak dan kemudian sekarang dibilang baru memperjuangkan tuh kemana aja gitu, karena kemarin dibilang melantarkan anaknya. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya, habis ini saya minta udah, karena Pak saya takut saya terlalu banyak bicara nanti saya malah salah. Ya, ini pertanyaan terakhir, saya jawab ya di sini. Kalau dibilang menelantarkan, ini adalah bentuk kita memberikan kesempatan kepada Laura untuk silahkan kamu mencoba independen. Rasakan kerasnya dunia, kan? Dunia ini nggak manis. Kalau kami jilat terus, ibaratnya kami megang pasir nih. Makin kami kepal, kamu akan tetap lolos kok. Nah, jadi ini keinginanmu, sudah lakukan. Jadi ini apa namanya? Ini bahasa hati orang tua ya. Ketika mulut sudah tidak bisa berucap, bukan. Ini biasanya ucapan ketika mulut sudah tidak bisa berucap, itu bentuknya adalah doa. Kalau memang sudah tidak dipegang secara fisik, tinggal hatinya yang menjaga. Kalau kita lihat dibilang menelantarkan, adik saya nangis ketika tahu bahwa kan dia juga sendiri, statement saya sedikit mengutip, entah salah atau benar ucapan adik saya ini sedikit ini. Anak gue mau bebas, tapi bukan berarti lu boleh nyakitin dia. Kalau dalam artian tadi menyakiti adalah orang-orang sekitarnya juga menguliti bla 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 bla. Kalau buat saya pribadi itu mungkin terkontrol oleh Niki, mungkin saya nggak tahu saya nggak tahu ya. Tapi ketika sakitnya lebih ke arah fisiknya, physically gitu, mentally saya bukan mengentengkan secara mental, tapi toh dunia ini akan menginjakmu sangat amat keras nak. Jadi kalau bila bentakan kecil kupatahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Nyanyi. Maaf ya, nggak, jadi udah gitu aja. Jadi kalau dibilang menelantarkan, itu bukan menelantarkan, itu adalah bentuk orang tua memenuhi keinginan anak. Yang bilang bebas itu ya? Iya, anak kan orang kemarin pun di mobil ngomong saya, aku independen. Oh, makanya teman-teman minggu lalu saya himbau untuk ayo jangan panggil Loli lagi ya. Karena anak ini ketika dia ingin independen, dia ingin melepas sebenarnya identitasnya dia. Ingin melepas identitasnya dia yang terkait dengan ibunya. Tapi nama Laura nggak bisa dilepas dari itu, karena itu adalah nama lahir. Buat saya tonnya Laura itu jauh lebih positif. Karena seingat saya, Laura itu adalah anak yang baik. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Guys, dengerin, gue mau ngomong cuma sekali. Ya, gue cuma mau ngomong
sekali saja. Jadi semalam gua kan pulang cepet ya dari jalan-jalan tuh. Terus biasalah habis bersih-bersih, lay down di atas tempat tidur, main sama anak-anak. Terus gue buka TikTok ya kan, gue scroll TikTok. Ini gue mau kasih tahu ya buat para pencari berita, wabil khusus wartawan ya. Kalian tuh masih butuh berita gue kan. Kalau kalian masih butuh berita gue dan kalian masih mau gue ngomong, kalau kalian minta wawancara, kalian dengerin ya. Gak usah wawancara orang-orang yang bukan temen gue, keluarga gue, atau orang yang pernah katanya menjadi temen gue. Gak perlu ditanya pendapatnya ya. Gak usah repot pakai mikirin. Coba bayangin kalau jadi Laura dihujat satu Indonesia. Gak usah repot, udah urus aja keluarga sendiri ya. Yang boleh diwawancara itu hanyalah teman-teman deket gue, teman-teman deket, orang yang kenal gue, terus atau pakar hukum yang mengerti di bidangnya. Itu aja, selebihnya nggak usah ya, nggak usah repot ya. Urus aja keluarga masing-masing, urus aja anak masing-masing. Nggak usah repot mikirin Laura bagaimana mentalnya, nggak usah repot. Gue lebih paham mental anak gue dibanding orang-orang yang diwawancara sok tahu itu ya. Nggak usah repot, paham ya. Kalau masih wawancara orang-orang yang bukan dari sekeliling gua, di lingkungan gua, temen gua maupun deket maupun jauh, orang pakar hukum, lawyer yang mengerti kasus ini, yang lain nggak perlu wartawan ya, nggak perlu, oke, nggak perlu. Apalagi orang yang udah nggak ada urusannya sama hidup gue, nggak perlu oke, paham ya wartawan, pasti ada wartawan nih yang nonton, nggak usah repot ya, nggak usah repot, oke. Saya yang melahirkan anak saya, jadi saya lebih tahu bagaimana mentalnya. Ya, yang ngerusak juga kalian, termasuk orang-orang yang sok-sok katanya, gimana itu mentalnya, nggak usah repot, udah. Urus aja anak sendiri, urus aja keluarga sendiri, urus aja hidup sendiri, udah. Gue aja nggak pernah mau ditanya wartawan aja, gue nggak mau berkomentar karena gue udah nggak mau, udah senek itu ya, nggak usah. Ya, udah jauh-jauh deh dari hidup gue, nggak usah deket-deket, nggak usah lagi ditanya pendapat tentang gue, dijawab, nggak usah, karena gue pun tidak melakukan hal seperti itu ya. Gue nggak mau, gue ditanya aja gue nggak mau jawab apalagi sampai ditunggu wartawan ngomong begitu, nggak mau gue, nggak mau ya. Jadi jauh-jauh dari hidup gue, nggak usah deket-deket lagi dari hidup gue ya, nggak usah ya, cukup ya. Hidup gue udah happy, hidup gue udah much better than before. So don't talk about me anything ya. Gak usah sok tahu, gak usah sok prihatin, gak usah. Kesel gue lama-lama karena setiap ditanya tentang gue dijawab kenapa. Gila-gila wartawan banget ya. Gue aja yang artis gak mau diwawancara. Gue aja yang artis yang punya masalah aja gue gak pernah mau gak pernah bikin preskon, gak pernah mau diwawancara, tidak pernah. Ditanya pendapat atau enggak apalah itu namanya, gue nggak pernah mau, tidak pernah mau. Karena kalau gue, if I say no, gue orangnya kekeh pada pendirian gue. Kalau gue nggak mau, dan kalau gue udah males. Even though gue cuma disuruh nanya, bagaimana, even though ditanya, bagaimana pendapatnya dia begini, nggak mau gue, nggak mau deh. Kalau kayak Yolo, Mail terlebih-lebih itu malah nggak ada masalah kalau dia wawancara, karena dia tuh berapa ya? Udah hampir 16 tahun sama gue, jadi dia lebih tahu kalau dia nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang udah menyusahkan hidup gue udah nggak mau deket, nggak mau kenal, nggak mau apapun, jangan ditanya ya, nggak ada sangkut pautannya, udah nggak ada. Lama-lama gue jijik, gue enek. Gak suka. Nih, menyala susuku tuh.